Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah agama itu?" Beliau menjawab, "Akhlak yang baik." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah. Kali ini kita akan belajar Aku Anak Soleh. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Kita akan belajar subbab yang pertama, salah. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Iya, menyampaikan salam. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana ajaran Islam yang terbaik?" Rasulullah menjawab, "Memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Sahabat soleh, kapan kita mengucapkan salam? Salam disampaikan ketika kita bertemu seseorang. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah atau hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelpon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian.
Jika mendengar ucapan salam, kita wajib menjawabnya. Allah berfirman, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Rasulullah bersabda, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat soleh, Rasulullah juga bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Jadi, kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai dengan saling menebarkan salam. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian senang menolong. Menolong adalah membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Contoh sikap senang menolong. Apalagi contoh sikap senang menolong. Ya, kemudian membantu teman yang kesulitan belajar, ya, itu termasuk sikap saling menolong. Kemudian yang kedua, menjauhi sifat munafik. Kemudian munafik, munafik adalah orang yang berpura-pura beriman tetapi hatinya tidak beriman. Ciri-ciri orang munafik, Jika berjanji ia ingkari. ya, jika berjanji ya menghindari, jika berdusta ya, jika berkata ya berdusta ya. Kemudian apa lagi? Kalau tidak ada munafik, kalau kita berkata ia bersama. Ya, terus jika diberi amanah ya, jika diberi amanah ya, khianat ya. Kemudian bahaya sifat munafik, merusak kepercayaan orang lain, membuat orang itu tidak juga termasuk akhlak yang tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aktivitas siswa, yang pertama berdiskusi kelompok, diskusikan contoh perilaku menolong sesama di sekolah, kemudian di rumah. Terus nanti diskusikan kelompok 1, 2, 3 ya. Diskusikan yang pertama kelompok 1, Enggar, Najmi, terus siapa? Nafis, dan yang satunya siapa? Fran ya? Akbar ya. Kemudian yang kelompok 2, Lucy, Bilqis, Pia, dan Zale. Yang ketiga, Iqbal, Fran, Mahardika, Fatan. Nah, kelompok 3 itu mengelompok di masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 dari sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 balik ya sebelah kiri. Mengelompok di masing-masing kelompok. Contoh perilaku menolong sesama di sekolah, di rumah.
sholat di sekolah. Aku menolong teman tua, menolong bapak, ibu, susu menolong di rumah, menolong untuk memasak, memberikan rokok, juga pulangkan. Ya, ada sanggahan tidak sama kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3? Tidak. Kemudian tidak, kelompok nggak ada sanggahan, kelompok 2 maju. Berdiskusi perilaku menolong di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak, ibu, guru. Diskusi perilaku menolong di rumah, satu menolong memasak, dua memberikan, satu tidak menyapu lantai. Perilaku menolong bersama di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak atau ibu guru. Diskusi perilaku menolong di rumah, menolong untuk memasak, memberikan sapu, menyapu lantai. Ya, ada sanggahan enggak dari kelompok 1 sama kelas 3, kelompok 3? Ada. Kemudian kelompok 3 sudah selesai. Lanjut. Contoh diskusi perilaku menolong bersama di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak, ibu, guru. Diskusi menolong di rumah, menolong ibu memasak, menolong memberikan sapu, menolong menyapu. Contoh berdiskusi perilaku menolong bersama di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak atau guru. Diskusikan menolong di rumah, satu menolong memasak, dua menolong memberikan sapu, tiga menolong menyapu. Contoh diskusi perilaku menolong bersama di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak atau guru. Diskusi menolong di rumah, satu menolong memasak, dua menolong memberikan sapu, tiga menolong menyapu. Diskusi perilaku menolong bersama di sekolah, satu menolong teman, dua menolong bapak atau guru. Diskusi menolong di rumah, satu menolong ibu memasak, dua menolong memberikan sapu, tiga menolong menyapu. Ya udah. Kalau sudah berarti nomor 2 tinggal bermain peran. Perhatikan situasi mengucapkan salam kepada teman dan ibu guru. Kemudian siapa yang perhatikan? Satu kemarin tadi Bilkis ya. Perhatikan mengucapkan salam. Bilkis Musli, terus kelompoknya. Ayo maju. Mengucapkan salam. Yang 2 Akbar sama perhatikan.
Ya, kemudian yang kedua memperagakan menolong teman membawa buku. Ya, silakan maju yang memperagakan. Ya, kemudian pelatihan soal. Ditulis ya, pelatihan soal nomor 1. Ucapan salah yang tidak beda dulu. Ucapan salah dalam Islam adalah titik-titik yang A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang B, halo. Kemudian yang C, selamat pagi. Kalian memilih apa? A, B, C. Jawabannya A. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian soal yang kedua, salah satu ciri orang munafik adalah A. Jika berjanji ia ingkari. Yang B, jujur. Yang C, rajin belajar. Yang D, suka membantu. Jawabannya apa? Apa tadi? Jika berjanji ia ingkari. Ya, jika berjanji ia mengingkari. Ya, tadi tiannya yang jawab. Kemudian yang tadi tian dena yang isai. Apakah siswa terbiasa mengucapkan salah? Jawabannya apa? Hah? Tidak terbiasa. Oh, terbiasa. Kemudian yang kedua, apakah siswa jujur dalam berkata dan menepati janji? Jujur berkata dan menepati janji ya. Ya. Kemudian untuk kesimpulannya apa tadi yang dari Bu Guru mulai dari video sampai Bu Guru ngajar saling menolong sama salam sama saling menolong, kemudian sifat-sifat munafik ya. Ada yang nanti kesimpulannya apa? Hah? Kesimpulannya salah apa? Anak saleh itu selalu mengucapkan salam ya. Kemudian menolong sesama manusia. Kemudian sifat munafik apa? Sifat munafik. Sifat munafik adalah menjaga amanah dan kepercayaan. Apalagi sifat munafik adalah sifat yang tercela yang harus dihindari. Kita harus jujur dan menepati janji. Apalagi amanah ya, agar Dari sifat munafik selalu berkata jujur. jujur. Kemudian amanah agar tidak termasuk golongan orang munafik. Kemudian siapa lagi tadi yang belum? Ciri-ciri munafik apa lagi? Apabila ia berkata ya berdusta ya. Ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan pertemuan besok, apa namanya? Yang belum selesai tadi, ada udah selesai semua ya? Ya, ketika udah selesai semua, berarti untuk pertemuan yang besok bab berikutnya yaitu bab 9. Kemudian berkemas-kemas dulu, menata kembali duduknya dan berdoa lagi. Siapa yang dipimpin berdoa? Mulai.